Dakwah telah mendarah daging di dalam jiwa para wanita Hadramut, terutama putri-putri dari para ulama dan para cendekiawan. Hampir di dalam jiwa dan raga mereka mengalir semangat untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, menyebarkan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar dakwah itulah mereka rela ditinggal oleh suaminya. Mereka rela kadangkala harus merawat anak-anaknya seorang diri karena kesibukan para suami mereka di dalam berdakwah. Atas dasar itu pula mereka berjuang membesarkan putra-putrinya demi membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dai yang hingga saat ini dapat kita rasakan dakwahnya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, seorang yang dakwahnya menembus batas waktu, menembus batas jarak. Di semua benua pasti ada bekas dan suara dakwah daripada imam yang mulia ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali ini tidak serta-merta lahir begitu saja. Namun semangat dakwah yang begitu tinggi yang ada kepada beliau tidak lepas daripada seorang ibu yang memiliki gelora dakwah yang begitu kuat. Beliau itu lahir dari seorang ibu, dari rahim seorang ibu yang begitu mulia, yang memiliki jiwa menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita dapat membaca daripada apa yang pernah diceritakan oleh Habib Ali sendiri tentang ibunya. Beliau mengatakan bahwasannya ibuku yang telah melahirkan diriku adalah seorang syarifah salihah yang arifah billah, seorang dai sejati, kata beliau. Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Beliau berada di kota Shibam, dan ketika ayahku mendengar akan kesalihan dan sifat ibuku, sedangkan ayahku adalah seorang yang gemar berdakwah dan menyebarkan ilmu untuk masyarakat, baik untuk kaum lelaki dan kaum wanita, maka saat itu ayahku berkeinginan untuk meminangnya agar bisa membantu dalam berdakwah di kalangan wanita. Coba, apa tujuan ayah daripada Habib Ali Habsyi di dalam meminang ibunya? Maka pergilah ayahku meminta tolong kepada dua orang saleh, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Semit dan Habib Ahmad bin Umar bin Semit, untuk melamarkan untuknya wanita mulia tersebut. Keduanya bergegas menemui kakekku Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi. Ketika keduanya menyampaikan niat dan tujuannya, yaitu melamar ibuku untuk ayahku dan menjelaskan bahwa ayahku adalah seorang dai, maka kakekku langsung menerima lamaran itu. Artinya tidak ditolak. Kemudian dia mengatakan, kakekku berkata, putriku adalah seorang syarifah alawiyah, maka berikan apa yang biasanya diberikan kepada wanita alawiyah pada umumnya. Artinya Hubabah Alawiyah tidak menuntut apa-apa, ayahnya pun juga tidak menuntut apa-apa. Maka dilangsungkanlah perkawinan, di mana perkawinan itu dilangsungkan malam itu juga, tanpa perhiasan, tanpa baju pengantin, tanpa apapun. Dan malam itu juga dibawa oleh Habib Muhammad menuju rumahnya. Kemudian di rumahnya kebetulan tinggal di kota Taribeh, agak jauh dari kota Siwon, bahkan dari Shibam itu jauh, dibawa. Ternyata Habib Muhammad bin Husain itu sudah memiliki 2 orang istri, sehingga sempat ribut antara beliau dengan istri-istri beliau. Namun pada akhirnya Habib Muhammad sanggup memberi penyadaran, sanggup memberi penjelasan kepada istrinya, pada istri yang lain, sehingga pada akhirnya
kedua istrinya menemui Hubabah Alawiyah dan mempersilahkan beliau masuk, menyediakan tempat dan mendoakan mudah-mudahan kau betah tinggal bersama kami. Kemudian keesokan harinya atau setelah 3 hari dari perkawinan itu, Hubabah Alawiyah langsung mengajarkan sholat kepada seorang nenek yang selama hidupnya belum pernah sholat. Diajarkan wudhu, diajarkan sholat, diajarkan ilmu pengetahuan. Hingga kata Habib Ali tidak sampai beberapa hari melainkan rumah itu sudah penuh menjadi sebuah majlis yang dihadiri oleh kaum wanita yang ada di sekitar kota Taribat. Dakwah yang mulai tersebar dari niat suci di dalam perkawinan tersebut. Itu Hubabah Alawiyah. Maka tidak heran manakala nanti yang lahir adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang dai yang begitu hebat, penuh cerita yang dramatis di dalam kehidupannya, di dalam kesabarannya, di dalam niat-niatnya. Sampai-sampai Habib Ali ketika mendapati seorang ibu yang sedemikian rupa, beliau mengatakan, seandainya ibuku membawa diriku pergi ke pasar dan menjualku sebagai seorang budak, maka saya tidak akan menolaknya. Dari besarnya jasa yang dimiliki oleh Hubabah Alawiyah terhadap anaknya ini, begitu pula di dalam dakwahnya. Maka mudah-mudahan nilai-nilai ini hidup di tengah-tengah kita, khususnya di kalangan para da'iyah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.